Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan akuntansi untuk valuta asing, transaksi dalam mata uang asing. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama, Alfa Fornarega, dan yang kedua, Novita Bafik Azizah, dan yang ketiga, Fatimah Tujaro. Rangka bab akuntansi untuk transaksi mata uang asing terdiri dari 3, yaitu perdagangan internasional dari transaksi dengan mata uang asing, terdiri dari konsep mata uang, jenis-jenis nilai tukar, kuotasi, dan perubahan nilai tukar. Dan yang kedua, akuntansi untuk transaksi mata uang asing, terdiri dari transaksi spekulasi, transaksi ekspor, transaksi impor. Yang ketiga, isu lain terkait mata uang asing, yang terdiri dari transaksi aset di luar negeri, penyajian, dan pengungkapan. Dan yang selanjutnya, konsep mata uang. Salah satu konsep penting yang perlu dipahami terkait aktivitas perdagangan internasional adalah konsep mata uang dan nilai tukar atau kurs. Secara umum, menurut standar akuntansi, jenis mata uang yang digunakan suatu entitas adalah: yang pertama, mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Dan yang kedua, mata uang penyalin atau pelaporan, yaitu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Dan yang ketiga, mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Dan selanjutnya, jenis-jenis nilai tukar. Keberadaan informasi nilai tukar dapat diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan kebutuhan transaksi yang dilakukan suatu entitas. Misalnya, saat perubahan melakukan transaksi terkait perpajakan, maka nilai tukar yang digunakan adalah informasi nilai tukar yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Jenis-jenis nilai tukar yang dikenal menurut standar akuntansi adalah: yang pertama, kurs spot, yaitu nilai tukar untuk realisasi segera, umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Dan yang kedua, kurs penutup, yakni kurs spot pada akhir periode pelaporan. Dan yang ketiga, kurs forward, yaitu nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Dan selanjutnya akan dijelaskan Fatimah Tujaro. Selanjutnya yaitu kuotasi dan perubahan nilai tukar. Berdasarkan sudut pandang perbandingan antara mata uang, terdapat 2 jenis nilai tukar rupiah, yakni yang pertama, nilai tukar langsung, yakni jumlah mata uang lokal atau fungsional yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Misal untuk memperoleh $1 Amerika Serikat dibutuhkan 14.000, atau dengan kata lain, DER sama dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan dibagi 1 unit mata uang asing. Yang kedua yaitu nilai tukar tidak langsung, yakni jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang lokal atau fungsional. Misalnya untuk memperoleh 1 rupiah dibutuhkan $0,000769 Amerika Serikat, atau dapat diformulasikan IER sama dengan jumlah mata uang asing yang dibutuhkan dibagi 1 rupiah. Transaksi menggunakan mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang nilainya didenominasi dalam mata uang asing. Menurut PSAK nomor 10, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang termasuk dalam transaksi dalam mata uang asing, yaitu yang pertama, transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang kedua yaitu transaksi pinjam-meminjam dana ketika jumlah yang merupakan uang atau piutang didenominasikan dalam mata uang asing. Ketiga yaitu transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan atau penyelesaian suatu liabilitas yang didenominasikan dalam mata uang asing.
Transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulasi. Pada transaksi dengan tujuan spekulasi, sebuah entitas sengaja melakukan jual beli mata uang asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Sebagai contoh, bila sebuah entitas memiliki ekspektasi bahwa mata uang rupiah akan melemah terhadap dolar Amerika Serikat di masa mendatang, maka entitas tersebut akan membeli dolar Amerika Serikat saat ini untuk kemudian dijual saat pelemahan terjadi. Transaksi ekspor. Transaksi ekspor adalah transaksi penjualan barang atau jasa dari dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri. Atas transaksi ekspor, suatu entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didenominasikan dalam mata uang asing. Umumnya, transaksi ekspor maupun impor memerlukan pengakuan secara akuntansi pada tanggal-tanggal berikut ini. Yang pertama, tanggal transaksi, yakni tanggal terjadinya transaksi, sehingga entitas perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs spot. Yang kedua, yaitu tanggal pelaporan keuangan, yakni akhir periode pelaporan bila entitas masih memiliki pos-pos yang terkait transaksi menggunakan mata uang asing. Yang ketiga yaitu tanggal penyelesaian, yakni tanggal diselesaikannya transaksi terkait mata uang asing. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Transaksi impor. Transaksi impor adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Atas transaksi impor, suatu entitas akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain di luar negeri yang mungkin kemungkinan besar didenominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada pelaporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Sama halnya dengan transaksi ekspor, nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Transaksi perolehan aset tetap dalam mata uang asing. Selain transaksi ekspor atau impor, terdapat transaksi lain yang juga merupakan transaksi dalam mata uang asing, seperti transaksi perolehan aset tetap yang digunakan di luar negeri. Misalnya, suatu entitas yang membeli tanah atau bangunan di luar negeri, maka karena keberadaan aset-aset tersebut berada di negara lain dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke dalam negeri. Menurut PSAK nomor 16, aset tetap bahwa suatu aset tetap diukur berdasarkan biaya atau model revaluasi untuk mengukur aset tetap pada periode-periode setelahnya. Perolehan aset tetap dengan model biaya dan model revaluasi. Model biaya. Berdasarkan PSAK 16, jika aset tetap menggunakan biaya, aset diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dilakukan penyusutan dan penurunan nilai jika ada, sehingga aset tetap disajikan sebesar nilai tercatatnya. Model revaluasian. Berdasarkan PSAK 16, nilai aset tetap akan diukur berdasarkan nilai wajar atau nilai revaluasian saat tanggal pelaporan atau selisih nilai wajar diakui sebagai surplus revaluasi atau penghasilan komprehensif lain atau kerugian atau laba rugi. Penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan mata uang asing. PSAK 10 menyatakan bahwa suatu entitas perlu mengungkapkan yang pertama, jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi sesuai PSAK 71. Yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah, dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.